Halo Positivister, saya akan menyampaikan sebuah refleksi dari seorang teman untuk kamu yang sedang dalam ujian. Pada beberapa waktu yang lalu, saya bertemu dengan salah satu teman yang berbaik hati mendengarkan cerita tentang rasa sedih yang terus-menerus, rasa berat tanpa bisa diungkapkan, dan selalu saja mencari jalan keluar hingga terasa sesak sekali di dada. Rupanya, perasaan ini bersumber pada episode kedukaan yang sedang dirasakan. Entah bagaimana Allah menguji hambanya dengan berbagai cara, tepat sekali pada sasaran titik terlemah hambanya. Ini adalah ujian tentang kesabaran. Ya, mungkin sebagian dari kita bertanya, ujian apa yang menghampiriku berkali-kali, yang sudah lama kita pernah lalui, tapi sampai hari ini belum saja selesai. Apa yang sebenarnya Allah ingin sampaikan pada hambanya, jika Ia adalah Sang Pencipta, Sang Pemilik rencana? Ia ingin membentuk diri kita menjadi seperti apa? Allah uji kita terpingkal berkali-kali menangis bersujud kepadanya. Lantas, apa yang Allah inginkan dari kita sebenarnya? Ya, ini adalah tentang bagaimana kita memenangkan ujian ini. Tentang falah atau tentang keberhasilan. Kemenangan yang diperoleh dengan suatu akhir yang baik atau sebuah proses untuk mencapai kebahagiaan dan kemenangan yang abadi sesungguhnya adalah kehidupan di akhirat. Apakah kita benar-benar akan memenangkan kehidupan ini jika kita tidak percaya pada rencananya yang maha sempurna? Apakah kita benar-benar akan memenangkan kehidupan ini jika kita gagal untuk menjaga akhirat kita dan bersatu sebagai umat? Dalam sebuah ayat yang sangat indah di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala mencantumkan kelompok-kelompok orang yang Dia katakan akan mendapatkan al-fawzul azim atau kemenangan yang jelas. Mereka adalah orang-orang yang bertaubat, orang-orang yang beribadah, orang-orang yang memuji Tuhannya, orang-orang yang menempuh jalan yang lurus, orang-orang yang ruku dan sujud dalam sholat, orang-orang yang menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan mereka yang mematuhi batas-batas yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran Surat At-Taubah ayat 112. Dengan 7 kategori orang tadi, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengajarkan kepada kita apa yang harus kita lakukan untuk mencapai kemenangan yang jelas. Dan tidak hanya itu, Dia kemudian meyakinkan orang-orang beriman dengan mengakhiri ayat ini. Wabasyiril mu'minin, dan sampaikanlah kabar gembira pada orang-orang yang beriman. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri kita sendiri. Pada 7 kategori ini, manakah yang dapat kita katakan dengan yakin bahwa kita telah memenuhi syarat untuk masuk di dalamnya? Salah satu guru juga mengingatkan hal ini. Daripada kita mengkhawatirkan diri kita sendiri dengan urusan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan apa yang telah Dia tetapkan dengan maha sempurna, lebih baik kita fokus pada ibadah kita sendiri. Apakah kita sudah melakukan tugas itu sebagai ahlul ibadah, sebagai khalifah di muka bumi, sebagai peran individu yang Allah berikan pada diri kita, yang Allah tanamkan pada hidup kita?
Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengajarkan, yang mengerjakan segala urusan kita. Apa yang Allah ajarkan pada diri kita saat ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha halus, tepat, bijaksana dalam perencanaannya. Dia melihat masa lalu, masa kini, dan masa depan dengan sangat jelas. Dan dia tahu persis apa yang terbaik bagi hamba-hambanya, dan kapan serta bagaimana cara memberikannya. Tetapi di atas segalanya, Dia Maha Pengasih dalam rencananya. Dia mengetahui setiap air mata, setiap rasa sakit, setiap rasa sedih, dan setiap kesedihan yang dirasakan oleh hamba-hambanya. Dia telah menghibur dan akan terus menghibur kita semua dengan cara yang tidak akan pernah kita bayangkan. Sekali lagi, Allah Subhanahu wa Ta'ala sedang merencanakan segala sesuatu yang mungkin saja kita tidak bayangkan. Tapi bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah menjalankan peran-peran kita? Karena jika sudah, maka kita sedang dalam perjalanan menuju kemenangan, insya Allah. Semoga refleksi ini bermanfaat. Sampai jumpa kembali di Positive History berikutnya. Sampai jumpa kembali di refleksi berikutnya.